Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Syahadat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Syahadatain adalah pilar pertama di dalam Islam. Oleh karena itu, syarat pertama bagi seorang non-muslim yang akan memasuki Islam adalah mengucapkan syahadatain, yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah serta mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya yang diberi amanat untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Dalam sehari semalam minimal kita mengucapkan syahadat, yaitu sebanyak 9 kali dalam sholat 5 waktu. Dan syahadatain juga termasuk merupakan rukun Islam yang pertama. Apa saja sih urgensinya di dalam syahadatain itu? Ada beberapa yang saya temukan urgensi di dalam syahadatain. Yang pertama adalah pintu gerbang Islam, atau dalam bahasa Arab adalah madkhulul ilal Islam. Kemudian yang kedua adalah intisari ajaran Islam, atau khalasatu ta'alimil Islam. Kemudian yang ketiga adalah asas perubahan, atau asasul inqilab. Kemudian yang keempat, inti dakwah para rasul, haqiqatu da'watur rasul. Kemudian yang kelima, memiliki kekuatan yang agung, atau fadhailil azimah. Kemudian yang kedua ada kandungan kalimat syahadatain, atau madlulu syahadah. Syahadah adalah prinsip utama yang dianut setiap mukmin. Ia merupakan kombinasi antara keyakinan dan pemahaman. Keyakinan saja yang tidak didasari oleh pemahaman masih dapat diguncang. Sementara pemahaman tanpa keyakinan juga akan menyebabkan syahadah itu menjadi mandul dan tidak memiliki daya dorong yang kuat. Nah, harus dipahami bahwa syahadah yang benar yaitu mengandung unsur-unsur yang tampaknya syahadat tidak akan dapat tegak. Jadi jika seseorang mengucapkan syahadatain dan berkeyakinan di dalam syahadatain, maka harus didasari oleh pemahaman. Karena keyakinan saja tadi dapat dikatakan bahwa kalau tidak didasari oleh pemahaman akan masih dapat diguncang. Nah, sementara apabila pemahaman tanpa keyakinan juga akan menyebabkan syahadah itu mandul dan tidak ada daya dorong yang kuat. Di sini ada beberapa unsur di dalam kandungan kalimat syahadatain, yaitu madlulu syahadah. Yang pertama adalah pertanyaan, atau al-iqdad. Kemudian yang kedua yaitu sumpah, al-qasam. Kemudian yang ketiga perjanjian yang teguh, atau al-mitsaqu. Kemudian yang keempat membentuk iman berkualitas, atau al-imanu. Kemudian yang keenam ucapan, yaitu al-qaul. Kemudian yang ketujuh membenarkan, al-tasdiq. Kemudian yang kedelapan perbuatan, atau al-amalu. Kemudian yang terakhir konsisten, yaitu al-istiqomah. Nah, jika keimanan sudah direalisasikan secara istiqomah, maka keistiqomahan akan memberikan puing-puing penting atau buah-buah yang luar biasa pengaruhnya dalam diri seorang mukmin. Di antaranya buah keistiqomahan seseorang mukmin itu adalah yaitu mendapatkan keberanian, ketenangan, optimisme, dan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada kata makna ilah di dalam tauhid, yaitu al-ilah dengan ma'rifat, yaitu sembahan yang sejatinya hanyalah hak Allah saja dan tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya ialah
Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Allah adalah ilah yang esa, tidak ada ilah selain Dia dengan kebesaran rahmat dan kasih sayangnya. Yang teramat luas adalah ilah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala disadari oleh kebanyakan manusia kecuali mereka yang memikirkannya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ini, di antaranya yang pertama adalah al-marghub, yaitu zat yang senantiasa diharapkan karena Allah selalu memberikan kasih sayangnya dan di tangannya segala kebaikan. Yang kedua adalah al-mahbub, yaitu zat yang sangat dicintainya karena Dia yang berhak dipuja dan dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah al-ayah 165. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu al-matbu, yaitu yang selalu diikuti dan ditaati, yaitu setiap perintah akan selalu dilaksanakan dan setiap larangannya pasti akan dijauhinya. Kemudian yang terakhir ada al-mahrub, yaitu sesuatu yang ditakutinya. Ketiga pembahasan di atas tadi itu adalah tentang tauhid syahadat, yaitu ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, kandungan kalimat syahadat atau madlulus syahadah. Kemudian yang ketiga ada makna kata ilah. Loyalitas dan anti loyalitas syahadatain. Loyalitas dan anti loyalitas atau al-wala wal barro adalah suatu sikap yang harus ada pada diri seorang muslim yang memaknai dengan benar syahadatain. Al-wala atau loyalitas artinya suatu kedekatan atau dukungan. Loyalitas ini harus ditujukan hanya kepada Allah. Sedangkan al-barro atau anti loyalitas adalah suatu sikap berlepas diri atau benci terhadap apapun yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kalimatullah yang mulia atau kalimat Allah yang tinggi. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40 Allah berfirman bahwa kalimat Allah yang tinggilah yang akan tampak dan menang. Maksud kalimat yang tinggi di ayat tersebut adalah kalimat syahadatain. Nah, ada beberapa perbedaan antara ajaran syahadatain dan pemikiran jahiliyah. Yang pertama, ajaran syahadatain adalah kalimatullah, yaitu kalimat yang berasal dari Allah. Sedangkan pemikiran jahiliyah adalah kalimat yang berasal dari orang-orang kafir. Yang kedua, ajaran syahadatain adalah kalimat tauhid, yang berarti kalimat yang mengajak untuk mengesahkan Allah. Sedangkan pemikiran jahiliyah adalah kalimat syirik, yang mengajak untuk menyekutukan Allah. Yang ketiga, ajaran syahadatain adalah kalimat takwa, yaitu kalimat untuk mengajak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Sedangkan pemikiran jahiliyah adalah kalimat yang bodoh, yang berasal karena fanatisme. Yang keempat, ajaran syahadatain adalah kalimat thayyibah atau kalimat yang bagus, yang kokoh. Sedangkan pemikiran jahiliyah adalah kalimatul khabith, yaitu kalimat yang buruk dan tidak kokoh. Selanjutnya adalah tahapan interaksi syahadatain. Kita sudah ketahui ya bahwa asyahadah adalah ikrar, janji, sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seorang muslim mengucapkan syahadatain, maka dalam dirinya harus mengusahakan untuk tumbuh 3 perkara. Yang pertama, mahabbah, yaitu suatu kecintaan kepada Allah. Yang kedua, setelah tumbuh mahabbah dalam diri seorang muslim, maka akan tumbuh rela, yaitu ridho. Ridho terhadap apa? Ridho terhadap Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang selanjutnya, setelah tumbuh mahabbah dan ridho, maka akan tumbuh sibghatullah, yaitu celupan Allah. Maksud celupan Allah di sini adalah
Jika seorang muslim sudah memaknai syahadat dengan benar, maka jiwanya akan tersimbol, akan tercerup oleh Allah. Ada beberapa hal yang bermakna dengan sibghatullah. Yang pertama adalah qalbun, hatinya, pikirannya, gagasannya akan tercerup oleh agama Allah. Yang kedua aklun, akalnya, pemikirannya akan tercerup juga oleh agama Allah. Yang ketiga adalah jasadan, fisiknya, tindakannya, aksinya, maka akan tetap berjalan dalam ajaran agama Allah. Syarat-syarat diterimanya 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah ilmu. Jadi, kita harus mengetahui dulu nih isi kandungan kalimatnya seperti apa. Ya. Lalu yang kedua ada al-yakin atau yakin. Nah, kan kita udah tahu sama isi dari kalimat tersebut. Maka selanjutnya kita seharusnya yakin dong sama kalimatnya, sama makna dalam kalimatnya. Ya. Yang ketiga ada al-qabul atau menerima. Dan udah pasti kalau kita udah mengetahui, udah yakin, seharusnya kita dengan mudah bisa menerimanya. Nah, yang keempat ada al-inqiyad atau patuh. Maksudnya gini, kita kan udah yakin sama kalimatnya, sama makna dalam kalimatnya. Maka dari itu, kita pun akan patuh terhadap makna perintah dalam kalimatnya. Kan kalimatnya berbunyi, tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, kita pun tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kalimat tersebut. Kelima, ada al-sidqu atau benar. Jadi, ketika kita ingin mengucapkannya atau mengikrarkannya, kita akan melakukannya dengan benar gitu. Dan tanpa ada dusta gitu, baik dohir kita maupun batin kita. Nah, yang keenam ada ikhlas. Nah, udah pastilah ya, apapun yang kita lakukan harus dengan ikhlas gitu, apalagi ini gitu ya. Maksudnya melakukannya atau mengucapkannya dengan ikhlas tanpa ada noda syirik sedikit pun. Dan yang terakhir ada al-mahabbah atau cinta. Nah, kita harus mencintai kalimatnya, begitu juga maknanya. Karena dengan kita mencintai keduanya, kita pasti dengan mudah untuk patuh dan memahami makna perintah dalam kalimatnya. Oke, selanjutnya ada ridha. Ridha berasal dari kata aridha yang artinya rela. Nah, singkatnya seperti ini. Ridha merupakan sebuah rasa yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin terhadap semua ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan bila mana itu baik, maka itu sebuah kenikmatan bagi kita yang patut kita syukuri. Namun bila mana itu sebaliknya, maka itu sebuah cobaan yang harus kita lewati dan kita pasti bisa melewatinya. Nah, karena ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah harapan bagi kita, maka dari itu kita sebagai orang mukmin rela berkorban untuk mendapatkannya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Oke, sekarang macam-macam ridha. Yang pertama ada ma'aradallah bina, yakni apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang Allah tetapkan atas kita, seperti jodoh, rezeki, maut, kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang kedua ada ma'aradallah bil kauni, yakni apa-apa yang Allah tetapkan atas alam, seperti ukurannya, terus bentuknya seperti apa, dan tata letaknya seperti apa gitu. Dan yang ketiga ada ma'aradallah mina, yakni apa-apa yang Allah kehendaki dari kita. Maksudnya Allah menghendaki kita untuk berperilaku sesuai syariat sebagai bukti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasi makna 2 kalimat syahadat. Yang pertama ialah mendirikan salat. Karena makna dari syahadat itu sendiri ialah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, salatlah yang menjadi bukti nyata bahwasanya kita udah bersaksi nih, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ada meyakini agama Islam. Gini, pada dasarnya ketika kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu, dibutuhkan keyakinan teguh terhadap agama Islam, ya. Nah, bentuk ini pun sebagai salah satu usaha kita untuk meyakini Islam secara sempurna. Nah, yang ketiga, ada mengamalkan Islam. Dengan kita berjanji bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka dari itu, langkah selanjutnya, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, yang terakhir adalah memperjuangkan agama Islam. Nah, kan kita udah yakin sama agamanya, ya kan? Pasti secara tidak langsung, kita pun tidak akan enggan untuk memperjuangkan dan membela agama kita, gitu. Karena pertama, kita mengetahui agama Islam adalah agama yang benar. Ya. Lalu yang kedua,
sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apalagi ini untuk agama, untuk memperjuangkan dan membela agama, pasti akan dibalas oleh Allah berupa pahala misalnya. Ya kan? Jadi kita udah mengetahui hal-hal yang seperti itu, maka dari itu kita pasti tidak akan enggan untuk memperjuangkan agama Islam. Tahqiq asyhadatain atau realisasi kalimat syahadat. Realisasi dari makna syahadatain adalah terjalinnya hubungan antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hubungan cinta atau al-mahabbah. Dengan adanya pernyataan, sumpah, dan janji seorang mukmin menjadi selalu terpaut kepada Allah taala. Ada keterikatan pikiran dan hati kepadanya. Yang kedua adalah hubungan perniagaan. Setelah kita bersyahadat, kita mempunyai hubungan perniagaan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan dengan Allah merupakan perdagangan yang paling menguntungkan. Maksudnya adalah, pada hakikatnya semua manusia miskin dan fakir. Semua hanya milik Allah. Tetapi dalam perjanjian ini, Allah menawarkan kepada mukmin untuk menjual apa-apa yang bukan miliknya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah amal. Hubungan ini merupakan dari hubungan cinta dan jual beli yang meliputi semua pelaksanaan perintah Allah dengan semangat ridho. Juga meliputi semua aktivitas pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Di samping itu juga menjauhi semua larangan-larangan Allah dan hal-hal yang dapat membawa kepada kebenciannya. Karena itu, mukmin menyediakan diri untuk hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. As-sibghah wal inqilab atau pewarnaan dan perbuatan. Kalimat syahadat merupakan ucapan yang menjadikan pengabdian hanya kepada Allah dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh yang hasanah dan dijadikan sebagai panutan kita. Dari cinta dan ridho ini, muncul iman yang kemudian akan mewarnai diri kita sekaligus merubah diri kita dari segi i'tiqadi, fikri, syuuri, dan suluki sehingga muncul pribadi muslim yang mempunyai nilai di sisi Allah. Yang pertama, syibghatullah atau ciuman Allah. Seperti yang dikatakan para ulama, bahwa iman mencangkup keyakinan di dalam hati, pernyataan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Oleh karena itu, iman mewarnai seluruh mukmin secara lahir dan batin. Kalimat tauhid telah mendarah daging dan berakar pada diri seorang mukmin tersebut sehingga apa yang diyakininya dan apa yang dikatakannya itulah yang ia lakukan. Yang kedua adalah inqilab atau perubahan. Celupan yang diberikan Allah menyeluruh menjadikan seorang mukmin sebagai orang yang memiliki kepribadian yang khas dan berbeda dengan orang lain, bahkan dengan dirinya sebelum bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, menurut para ahli tafsir, kata kafah keseluruhan pada ayat di atas dimaknai sebagai dua interpretasi yang saling melengkapi. Pertama, maksudnya yaitu seluruh kaum mukmin, dan pendapat yang kedua maksudnya adalah keseluruhan Islam dalam sistem yang terdiri atas akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Nah, atas dasar itu, perubahan ini meliputi yang pertama, perubahan pada aspek ideologis dan keyakinan. Yang kedua adalah perubahan pada aspek pemikiran dan intelektual. Yang ketiga adalah perubahan pada aspek dan emosi. Dan yang terakhir adalah perubahan pada aspek perilaku.